keutamaan belajar Al-Quran. Insyaallah. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi keutamaan Al-Quran yang pertama ini, Rasulullah SAW mengklaim atau memberikan apa eh, apresiasi gitu ketika seorang yang belajar Al-Quran atau mengajarkan Al-Quran, maka dia adalah sebaik-baik manusia. Kenapa sebaik-baik manusia? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah. Allah Subhanahu wa taala firman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun." Sungguhnya Al-Quran ini Allah yang turunkan dan Allah yang akan menjaganya gitu. Nah, makanya setiap orang yang belajar Al-Quran, orang yang mengajar Al-Quran diberikan klaim sebaik-baik manusia dari Rasulullah SAW. Dan banyak keutamaan yang lainnya. Jadi kata Rasul itu yang baik itu bukan yang gelarnya misalkan doktor, eh, atau gelarnya apa ya. Tapi kata Rasulullah itu yang sebaik-baik kalian itu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka dari itu kita sebagai thalibul ilmi, sebagai orang yang belajar Al-Quran tuh ya harus pede gitu. Maksudnya gimana? Jangan minder gitu. Apapun prosesi kita, apapun kendalanya, mungkin kendala umur atau gimana, ya kita harus pede untuk belajar. Karena Al-Quran ini yang harus kita pelajari. Karena apa? Fihi hudal linnas, adalah petunjuk bagi manusia. Dalam surat Al-Baqarah, dalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Sungguhnya Al-Quran ini adalah huda, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka seharusnya seorang muslim dia wajib mempelajari Al-Quran. Apalagi kita mempelajari eh, tahsin atau tajwid ya. Masya Allah ada perintahnya juga dalam Al-Quran. Waratil Quran tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan baik, dengan pelan-lahan, dengan bacaan yang benar sesuai tajwid. Oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita masuki slide selanjutnya. Ada yang bisa Anda jelaskan kembali? Oke, nggak ada ya? Oke, lanjut. Keutamaan yang kedua. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pembela, sebagai pemberi syafaat bagi orang yang belum mempelajari dan menaatinya. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi dalam hadis ini sangat memberikan keutamaan bagi kita yang belajar Al-Quran. Bahwasanya ketika kita mempelajari Al-Quran, ketika kita memutuskan untuk belajar Al-Quran, itu adalah kita sedang apa namanya, membekali diri kita untuk akhirat. Nah, apa bekalnya? Adalah pembela, adalah pemberi syafaat. Di mana? Yaitu nanti di akhirat, di hari kiamat. Karena tadi orang yang membaca orang yang membaca Al-Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, apalagi dia berusaha, apalagi dia sudah mengamalkan Al-Quran dan mendakwakannya, maka dia akan mendapatkan eh, syafaat nanti di hari kiamat. Maka dari itu kita ya harus semangat gitu ketika belajar Al-Quran.
Karena ketika kita belajar Al-Quran, maka kita bisa membaca Al-Quran dengan baik. Ketika kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, maka kita juga bisa merenunginya dengan baik. Ketika kita bisa merenunginya dengan baik, maka kita juga bisa mengamalkannya dengan baik. Sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan syafaat nanti di akhirat nanti. Ya, insya Allah. Selanjutnya, keutamaan belajar Al-Quran yang ketiga adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiadalah berkumpul suatu kaum dalam Baitullah masjid untuk membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan pasti turun kepada mereka ketenangan, diliputi rahmat, dikerumuni malaikat dan diingatkan Allah di depan makhluk yang di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak utamanya lainnya. Nah, ini Masya Allah ya, keutamaan yang ketiga ini ketika kita semua ini adalah thalibul ilmi, orang-orang yang belajar Al-Quran, maka kita sedang berada di taman-taman surga, berada di tempat ketenangan. Kenapa kita mendapatkan ketenangan? Karena kita sedang dikerumuni malaikat. Kita sedang diliputi oleh rahmat. Kenapa seperti itu? Karena kita sedang mempelajari Al-Quran. Karena kita sedang belajar Al-Quran. Nah, karena Al-Quran adalah kalamullah, adalah kitabullah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Perantara Jibril langsung ke Rasulullah SAW sehingga kita bisa belajar Al-Quran. Maka dari sini kita lebih semangat lagi nih nanti bahwa ketika kita mungkin mempunyai kesibukan di dunia, kita punya kesibukan selain kesibukan akhirat, maka ketika kita belajar Al-Quran, oh ya ini ada waktu belajar Al-Quran, maka kita sedang menuju kepada ketenangan. Nah, jangan sampai kita berpikir ketika ingin belajar, waduh, belajar nih, pusing nih dengerinnya. Waduh, belajar nih, pasti ada ujiannya. Jangan. Tapi ketika kita ingin belajar Al-Quran, maka kita senang nih, pasti kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita belajar Al-Quran. Nah, maka dari itu, makanya banyak dari kita yang istiqomah, ya, ketika dia belajar Al-Quran. Mungkin dari dulunya seorang ahli maksiat, ketika dia sudah belajar Al-Quran, dia bisa istiqomah. Mungkin karena salah satunya ini. Mungkin ketika dia melakukan maksiat, dia tidak mendapatkan ketenangan. Akan tapi ketika dia belajar Al-Quran, melakukan kebaikan, maka dia mendapatkan ketenangan. Seperti itu.